Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Papua. Jasara Harja bekerja sama dengan Ditlantas Polda Papua dan mitra kerja lain dalam rapat koordinasi menyikapi tingkat kasus kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Dalam rapat koordinasi menyikapi tingkat kasus kecelakaan lalu lintas di Provinsi Papua yang menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh minuman keras atau miras. Hal itu diungkapkan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Papua, Komisaris Polisi Seth Saliano, usai rapat koordinasi bersama pimpinan Jasara Harja dan mitra kerja lainnya menyikapi tingkat kasus kecelakaan lalu lintas selama tahun 2022 hingga September kemarin. Angka kecelakaan naik dari 102,19%, meningkat dibandingkan tahun 2021 di posisi yang sama dari 776 kasus menjadi 1.569 kasus. Dari angka tersebut 50 hingga 60% pemicunya yang dipengaruhi miras dan korbannya didominasi usia produktif yaitu 17 hingga 35 tahun. Jadi laporan seluruh yang ada di jajaran Polda Papua itu saya bandingkan dari tahun 2021 dengan 2022 sampai bulan September. Jadi saya bandingkan dari September itu di tahun 2021 angka kecelakaan yang terjadi 776. Sementara di tahun 2020 ini 1.569 kejadian. Sementara yang meninggal tahun 2021 itu sampai bulan September, ya karena saya bandingkan di September karena kita berada di September, itu yang meninggal di tahun 2021 itu 112. Yang diakibatkan oleh miras itu ya mungkin sekitar 50-60%. Ditambahkan hal tersebut menjadi perhatian bersama untuk mencari solusi menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dengan berbagai program Ditlantas Polda Papua. Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja Cabang Papua, Mulkan mengatakan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2013 tentang program DKD Aksi Keselamatan Jalan yang di dalamnya ada 5 pilar keselamatan. Kegiatan hari ini, output yang diharapkan itu kita 5 pilar ini kembali berkoordinasi, bersinergi untuk dalam upaya itu. Tujuan utamanya itu untuk keselamatan di jalan raya. Jadi ada fungsi dari Dinas Perhubungan, ada fungsi jalan yang ada di Dinas PUPR, fungsi tentang pembinaan pengemudi atau pembinaan untuk pengguna jalan itu ada mungkin di pihak lantas, dan untuk pasca kecelakaannya itu ada di Dinas Kesehatan dan Jasara Harja yang kita sama-sama berfungsi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Apabila terjadi kecelakaan, kita meringankan beban masyarakat. Ditambahkan Mulkan bahwa Jasara Harja hingga September 2022, angka nominasi satuan yang diserahkan meningkat 15% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Kambuaya, mengatakan hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan kami secara internal di Dinas Perhubungan tetap melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kita ke depan, sehingga angka yang tadi cukup naik lewat teman-teman dari kepolisian sudah menyampaikan, mungkin barangkali itu data agak sedikit berbeda dengan teman-teman data yang di Jasara Harja, karena mereka menaungi Papua dan Papua Barat ya. Yang sedikit ini tadi kita sudah klarifikasi data kecelakaan ini, sehingga nanti kita ambil ya data dari Papua, sehingga kita mengambil benang merahnya, kita siasati bagaimana penanganan yang ada di Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, Dalrun Mutakin, iNews Jayapura melaporkan.